Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan menyapa Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dimanapun berada, untuk kita dapat kembali bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas bukti kasih setia Tuhan yang nyata berlimpah dalam kehidupan kami. Hari demi hari dapat kami lalui, dan jika kembali kami ada sebagaimana kami ada saat ini menjadi bukti nyata buah karya anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dari sebab itu, pada kesempatan kali ini pun kami mempersiapkan hati dan pikiran kami kembali menikmati persekutuan dengan firman Tuhan. Berkati dan urapi kami seluruh pendengar Sobat Maestro dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sebab hanya dengan roh hikmat dan kuasa Roh Kudus, maka kami dapat menikmati indahnya kuasa firman-Mu yang memberkati kami semua. Dari sebab itu berbicaralah dan berkati kami dengan firman-Mu, sebab kami sungguh siap rindu untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu topik, yaitu memberitakan perbuatannya yang ajaib. Dalam perenungan bersama ini kita mau merenungkan siapa yang harus memberitakan perbuatan yang ajaib. Lalu apa berita ajaib yang harus kita beritakan? Puji syukur pada Tuhan. Kita akan lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang percaya. Mengingatkan orang-orang percaya bahwa identitas pribadi orang-orang percaya itu adalah umat kepunyaan Allah. Bangsa yang kudus, imamat yang berkerajaan, pribadi-pribadi yang terpilih. Lalu punya tugas supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah, dari Sang Penebus. Bukan memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari diri kita sendiri, dari Dia. Bagaimana perbuatan besar? Apa perbuatan besar yang sudah Dia lakukan, yang sudah Allah lakukan? Yaitu telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah pesan daripada Rasul Petrus, agar orang-orang percaya yang adalah umat miliknya menjadi pewarta, menjadi pemberita perbuatan-perbuatan dari Dia yang sudah membebaskan kita dari kegelapan, yang sudah membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut, dan memerdekakan kita sehingga kita hidup dalam terangnya yang ajaib. Puji syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerahnya
kita dibebaskan dari dosa. Tetapi setelah kita dibebaskan dari dosa, tidak lalu kemudian kita berdiam diri dan tidak memberitakan perbuatan Allah yang besar yang sudah memerdekakan kita. Tetapi justru kita harus berbagi, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-10, Petrus menuliskan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Puji syukur pada Tuhan. Ini penjelasan yang sangat jelas akan identitas umat milik Allah. Petrus juga mengingatkan dahulu, sebelum anugerah besar, sebelum pembebasan yang Allah nyatakan itu, kita ini adalah orang-orang yang tidak beroleh belas kasihan, yang hidupnya dalam kegelapan. Tetapi sekarang kita telah menjadi umatnya. Kenapa? Karena kita percaya akan penebusannya. Karena kita menerima anugerah pengorbanan Putra Tunggal Allah di kayu salib. Sehingga kita mengalami penebusannya. Sehingga pribadi yang sudah ditebus oleh Sang Penebus, maka menjadi milik penebus. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Puji syukur kepada Tuhan. Maka kita harus menyadari betul-betul identitas atau keberadaan kita di dalam anugerah penyelamatannya yang menjadikan kita hidup di dalam belas kasihan. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dituliskan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Yohanes menuliskan, semua orang yang menerimanya, menerima anugerahnya, bukan cuma percaya tetapi bertindak, membuka hati, rela menerima anugerah penebusan. Ini tidak mudah, Ibu Bapak Saudara terkasih. Banyak orang percaya tapi belum berani menerima anugerahnya. Ragu menerima anugerahnya. Mengapa? Karena memang kepercayaan mereka adalah kepercayaan yang penuh dengan keraguan-raguan. Puji syukur pada Tuhan, jika pada kesempatan kali ini kita sebagai orang-orang percaya betul-betul meyakini kita ini adalah pribadi yang sudah ditebus, kita berstatus sebagai anak-anak Allah. Jadi situasi, kondisi, status kita berubah. Dari anak-anak terhilang, dari anak-anak kegelapan, menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Menjadi tugas bagi anak-anak Allah, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perbuatan-perbuatan besar apa yang sudah Yesus lakukan, yaitu perbuatan terkait dengan kematiannya dan juga kebangkitan. Puji syukur pada Tuhan. Kita akan mengingat dampak daripada kematian Yesus Kristus di kayu salib. Di dalam Markus 15 ayatnya yang ke-38 dikatakan, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ketika kematian Yesus Kristus di kayu salib, terjadi satu perubahan dahsyat, yaitu di dalam bait suci. Diterangkan, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Tabir dalam bait suci itu adalah tabir yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci. Ruang suci tempat orang-orang suci berada. Ruang maha suci tempat hadirat Allah ada. Itu masih terpisah oleh satu tabir. Tetapi karena dampak perbuatan Yesus Kristus menyerahkan nyawanya mati di kayu salib, maka pemisahan itu sudah ditiadakan. Ini membuktikan ketika Yesus mati, bait suci
mengalami satu perubahan. Bait suci mengalami satu pemulihan. Orang-orang yang ada di dalam bait suci dapat berjumpa dengan Allah yang ada di tempat yang maha suci. Jadi gereja Tuhan harus mengalami perubahan ketika kuasa kematian Yesus Kristus nyata. Gereja Tuhan harus menjadi tempat berkumpulnya orang-orang kudus, umat Allah. Di mana di dalam tempat yang kudus itu juga dapat dirasakan hadirat Allah. Ini penting Ibu Bapak Saudara terkasih. Maka sebab itu dampak daripada kematian Kristus harus diberitakan. Lalu di dalam Markus 15 ayat yang ke-39 dikatakan, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini laskar kepala pasukan tentara Romawi yang mengawal penyaliban Yesus, yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib. Akhirnya dia tercelik, mata hatinya tercelik, sehingga dia mengakui, benar, orang ini adalah anak Allah. Ini dampak daripada kuasa kematian yang harus diingat dan diberitakan. Apa? Membuat orang yang tidak mengenal Kristus menjadi mengenal, membuat orang yang tidak percaya Yesus menjadi percaya. Sebagaimana kepala pasukan yang menyaksikan kematian Yesus. Jadi inilah dampak perbuatan-perbuatan yang ajaib yang harus anak-anak Tuhan memberitakannya, mengingat dan memberitakannya. Dampaknya, orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, orang yang tidak mengenal menjadi mengenal. Ini perlu diberitakan, ini perlu diajarkan, ini perlu disuarakan. Dan beritakan perbuatan-perbuatan Allah terkait dengan kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya, kuasa kemenangannya. Mari kita juga beritakan, serukan kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kemenangan, kuasa yang memberikan damai sejahtera, kuasa yang menggantikan duka cita menjadi sukacita, kuasa yang menggantikan kegelapan menjadi terang benderang. Di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini dampak ketika Yesus bangkit. Yang pertama dia sampaikan salam adalah salam damai sejahtera. Puji syukur pada Tuhan. Di tengah kegalauan murid-murid, di tengah ketakutan murid-murid, di tengah kegelisahan murid-murid, ada berita, ada sapaan yang penuh kasih dengan menyampaikan pesan damai sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara terkasih, ini jelas dampak kuasa kebangkitan Kristus harus senantiasa digaungkan, harus senantiasa diberitakan. Di mana Yesus menunjukkan identitas dirinya, tangannya yang berlubang paku, lambungnya yang berlubang karena ditusuk tombak. Ketika murid-murid melihat itu, bersukacitalah mereka. Bersukacita. Damai sejahtera dari Allah menggantikan ketakutan, kegelisahan dengan sukacita. Puji syukur kepada Tuhan. Ialah ketika kita perenungan bersama pada kesempatan kali ini pun, kita yang tadinya galau, kita tadinya sedih, kita tadinya seolah hilang pengharapan.
mari kita terima damai sejahtera daripada Tuhan, yang bisa menggantikan hati yang duka cita menjadi sukacita. Puji syukur pada Tuhan. Setelah Tuhan Yesus melihat respon murid-murid, tadinya begitu kecut hatinya, tadinya begitu gentar dan khawatir. Setelah Tuhan melihat respon mereka bersukacita, lalu di dalam ayat yang ke-21, Tuhan katakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Puji syukur pada Tuhan. Ada peneguhan ulang. Jadi ketika seseorang di dalam Tuhan bersukacita karena berjumpa dengan Tuhan, karena menikmati kuasa kebangkitan Tuhan, Tuhan akan tambahkan lagi dengan damai sejahtera. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Puji syukur pada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, pada peristiwa Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya, di sana Petrus pun ada. Dari sebab itu Petrus tuliskan di dalam 1 Petrus 2, 9 dan 10 tadi yang sama-sama kita baca. Sebagaimana Petrus menyampaikan pesan peringatan kepada umat milik Tuhan, umat tebusan Tuhan, imamat yang berkerajaan, beritakanlah perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu utusan. Karena Petrus pun mengalami pengutusan daripada Tuhan saat dia menikmati kuasa kebangkitan. Dan kalau kita perhatikan, ketika Tuhan mengutus murid-murid, tidak hanya mengutus begitu saja, tetapi dia mengutus dan sekaligus memperlengkapi murid-murid. Memperlengkapi para rasul itu dengan Roh Kudus. Puji syukur kepada Tuhan. Utusannya, anak-anaknya diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita mau lihat ya di sini tulisan daripada Rasul Paulus. Dia adalah pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Yesus sehingga dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Rasul Paulus dia tuliskan di dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ini ciri anak-anak Allah, umat milik Allah. Yaitu apa? Hidupnya dipimpin Roh Allah, dipimpin Roh Kudus. Yang berdaulat di dalam kehidupannya adalah Roh Allah. Bukan roh kedagingan, bukan roh hawa nafsu, bukan roh sakit penyakit, bukan roh ketakutan, tetapi Roh Allah. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini relasi status yang mengalami satu perubahan besar. Karena apa? Karena perbuatan Allah yang besar. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan, dipindahkan menjadi terang, tinggal dalam terangnya yang ajaib. Yang dahulu tidak beroleh belas kasih, sekarang beroleh belas kasih. Bahkan status kita berstatus sebagai anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah. Disertai dengan ciri-ciri kehidupannya dipimpin oleh Roh Allah. Puji syukur kepada Tuhan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Apakah kita juga sedang galau, sedang mengalami ketakutan sebagaimana murid-murid saat itu ketakutan? Di ruang tertutup dikunci semua karena takut. Tetapi ketika Allah hadir, Yesus hadir,
dengan sapaan damai sejahtera. Perjumpaan murid-murid dengan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan maut, membuat ketakutan, kekhawatiran diubah menjadi sukacita. Puji syukur pada Allah. Kita lanjut di dalam Roma 8 ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Allah bersaksi bersama dengan roh kita, menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Puji syukur pada Tuhan. Jadi kita jangan takut untuk bersaksi, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kita tidak perlu terlalu jauh berpikir, waduh kalau begitu aku harus bersaksi melayani ke pelosok-pelosok, ke tempat yang jauh sana. Tidak, kita berpikir secara sederhana. Sebagai anak-anak Allah, kita beritakan perbuatan-perbuatan Allah tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus kepada siapa? Kepada orang-orang yang di dekat kita, orang-orang yang di sekitar kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, menantu kita, orang-orang di sekitar kita. Harus mereka mendengar, harus mereka percaya, sehingga mereka pun mengalami kasih Allah yang besar itu. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Status istimewa yang luar biasa. Kalau kita anak Allah, ketahuilah kita ini adalah ahli waris. Ahli waris Allah. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, jadi sukacitanya kita sebagai umat milik Allah. Sukacitanya kita hidup di dalam Kristus. Sekalipun kita harus menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak pencobaan, mengalami penderitaan, tetapi ketahuilah, penderitaan yang kita alami selama kita ada dalam dunia ini adalah penderitaan yang bersifat sementara. Sebab ada pahalanya. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus yang juga pernah mengalami penderitaan hingga mati di kayu salib. Dia mengalami satu kemenangan, dibebaskan dari maut, dibuktikan dengan kebangkitannya, dan dianugerahi Allah nama di atas segala nama. Itu adalah bukti kemuliaan yang Yesus Kristus terima karena Dia taat. Puji Tuhan. Kita perlu membangkitkan pengharapan kita dan dibuktikan dengan ketaatan kita akan apa yang Tuhan pesankan, Tuhan sampaikan. Beritakanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada orang-orang di sekitar kita, agar orang-orang di sekitar kita mengalami damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup, memberkati seluruh pendengar Maestro dimanapun berada. Sehingga kami makin diteguhkan, kami makin dikokohkan, kami percaya sekalipun kami menghadapi kesusahan, penderitaan, tetapi ada damai sejahtera Allah yang menggantikan duka cita menjadi sukacita. Itu hal yang akan kami saksikan dan beritakan tentang kebesaran dan kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.